Assalamualaikum, para wanita kuat. Kamu adalah inspirasi bagi banyak orang, bahkan tanpa kamu sadari. Teruslah bersinar, dan jangan pernah berhenti bermimpi. Jangan lupa subscribe channel ini, dan berikan like, agar kita bisa terus berbagi cerita inspiratif lainnya. Ada saat-saat ketika bahagia itu terasa begitu rapuh, seperti kaca yang bisa pecah hanya dengan satu sentuhan. Aku, Mawar, duduk di kursi goyang di teras belakang rumah, memandangi perutku yang mulai membuncit. 5 bulan sudah aku mengandung. Anak Doni, suamiku, setiap kali merasakan tendangan lembut bayiku di dalam sana, aku tak bisa menahan senyum. Aku membayangkan wajahnya kelak, mungkin mirip Doni, atau mungkin lebih mirip aku. Namun, di balik semua kebahagiaan ini, ada sesuatu yang mulai menggerogoti hatiku. Belakangan ini, sikap Doni berubah drastis. Ia jarang pulang tepat waktu. Kadang, bahkan sampai larut malam, tanpa memberikan alasan yang jelas. Ketika aku bertanya, ia hanya menjawab singkat. Ada banyak pekerjaan di kantor, sayang. Jangan khawatir. Tapi ada sesuatu dalam nadanya yang membuatku merasa tidak yakin. Matanya tidak lagi menatapku dengan penuh cinta seperti dulu. Bahkan, ia hampir tak pernah menyentuh perutku lagi. Padahal sebelumnya ia selalu antusias mendengarkan detak jantung bayi kita melalui alat USG portabel. Awalnya, aku mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman itu. Mungkin Doni hanya sedang stres karena pekerjaannya, pikirku. Tapi semakin hari, rasa curiga itu semakin besar. Ponselnya sering berbunyi dengan notifikasi pesan dari nomor asing. Saat aku mencoba melihatnya sekilas, ia langsung merebutnya dan berkata, "Jangan lihat-lihat ponselku, Mawar. Itu privasi." Privasi? Sejak kapan suamiku memiliki rahasia dariku? Aku mencoba meyakinkan diri bahwa aku terlalu sensitif. Lagi pula, kami adalah pasangan yang saling mencintai, bukan? Tapi ada sesuatu yang tak beres, dan aku tahu itu. Suatu pagi, saat Doni sedang mandi, aku tak sengaja melihat ponselnya tergeletak di meja dapur. Rasa penasaran mengalahkan logikaku. Aku membuka aplikasi pesan dan menemukan percakapan yang membuatku bergidik. Pesan dari seorang wanita bernama Lina. "Jangan lupa rencananya malam ini. Kita harus segera menyelesaikan ini agar kau bisa bebas darinya." Aku terdiam. Apa maksudnya? Apa Doni benar-benar memiliki hubungan dengan wanita lain? Dan apa rencana yang mereka bicarakan? Aku ingin marah, tapi aku juga takut salah paham. Mungkin ini semua hanya kesalahpahaman atau mungkin aku takut untuk melanjutkan pemikiran itu. Saat Doni keluar dari kamar mandi, aku pura-pura tak tahu apa-apa. Aku tersenyum padanya, meski hatiku dipenuhi kecurigaan. "Pagi sayang," katanya ringan, seolah tidak ada yang salah. Aku hanya mengangguk, pelan, tak mampu berkata apa-apa. Di malam hari, saat Doni tidur di sampingku, aku terjaga memikirkan segala hal yang terjadi. Ada sesuatu yang aneh di udara, sebuah firasat buruk yang sulit kuabaikan. Apakah Doni benar-benar berencana melakukan sesuatu padaku? Atau mungkin pada bayiku? Aku tak tahu jawabannya. Yang aku tahu, kehidupan yang selama ini kubanggakan mulai retak, dan aku tak tahu apakah aku bisa memperbaikinya sendiri. Aku terus memperhatikan Doni dalam beberapa hari terakhir. Setiap gerak-geriknya kuperhatikan dengan cermat, mencoba mencari jawaban atas semua kecurigaanku. Ia semakin sering pulang larut malam, bahkan kadang tidak memberitahuku sama sekali. Ketika aku bertanya, ia hanya menjawab dengan alasan klise tentang pekerjaan yang menumpuk. Suatu sore, aku sedang membersihkan mobil Doni di garasi. Aku jarang melakukannya karena biasanya ia selalu mencuci mobil sendiri atau membawanya ke tempat cuci mobil gitu, tapi kali ini aku ingin melakukannya. Saat menyeka bagian dashboard, tangan mungilku menyentuh sesuatu yang terjepit di sela-sela kursi. Sebuah struk belanja jatuh ke lantai. Aku mengambilnya dan membaca isi struk itu. Di sana tertulis pembelian minyak pelumas lantai dalam jumlah besar. Aku mengerutkan dahi. Aku tak pernah membeli minyak pelumas seperti itu sebelumnya. Dan aku juga tidak ingat pernah melihat Doni menggunakan benda semacam itu di rumah. Lalu, untuk apa ia membelinya? Pikiran-pikiran buruk mulai berkelebat di benakku. Malam harinya,
Aku mencoba mengajak Doni bicara. "Doni, apa kamu baru-baru ini membeli minyak pelumas lantai?" Tanyaku, berusaha terdengar santai. Doni terlihat terkejut sejenak, tapi kemudian ia tersenyum tipis. "Oh itu, aku hanya membelinya untuk cadangan. Siapa tahu suatu saat kita butuh." Jawabannya terdengar masuk akal, tapi ada sesuatu dalam nadanya yang membuatku merasa ia berbohong. Kenapa ia harus membeli dalam jumlah banyak jika hanya untuk cadangan? Dan kenapa ia tidak memberitahuku? Selain itu, aku mulai mendengar percakapan aneh dari kamarnya. Suatu malam, ketika aku lewat di depan pintu kamar, aku mendengar Doni berbicara dengan seseorang di telepon. Suaranya pelan, tapi aku bisa mendengar beberapa kata yang mengusik hatiku. Besok malam, sudah siap. Dia tidak akan curiga. Aku berdiri diam di balik pintu, jantungku berdebar kencang. Siapa yang ia ajak bicara? Apa maksud dari perkataannya? Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan diriku bahwa mungkin itu hanya urusan pekerjaan. Tapi rasa penasaranku semakin besar. Pagi, berikutnya, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Aku memeriksa setiap sudut rumah, mencari botol minyak pelumas yang disebutkan dalam struk itu. Akhirnya, aku menemukannya di gudang, tersembunyi di balik kotak-kotak tua. Botol itu masih utuh, belum dibuka. Jadi, untuk apa Doni membelinya? Semua kejadian ini membuatku semakin gelisah. Aku mulai mempertanyakan apakah Doni benar-benar mencintaiku atau hanya berpura-pura. Apakah ia memiliki niat buruk terhadapku atau bahkan terhadap bayiku? Aku tak tahu pasti, tapi satu hal yang jelas. Aku tak bisa lagi mempercayainya sepenuhnya. Malam itu, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Udara di rumah terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun cuaca di luar sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda hujan. Doni sudah pulang lebih awal hari itu, yang jarang terjadi belakangan ini. Ia tampak tenang, bahkan sedikit aneh, terlalu santai untuk seseorang yang biasanya terburu-buru setelah bekerja. Aku sedang berada di dapur, membersihkan peralatan makan setelah makan malam. Aku memutuskan untuk mengepel lantai karena beberapa bagian terlihat kotor. Saat mengambil ember dan alat pel, aku melihat botol minyak pelumas lantai yang dulu kutemukan di gudang. Botol itu kini berada di rak bawah wastafel, seperti sengaja disimpan di sana agar mudah dijangkau. Aku sempat ragu sejenak, tapi kemudian kuputuskan untuk menggunakannya. Toh, aku hanya ingin lantai bersih. Setelah menuangkan sedikit cairan ke dalam air pel, aku mulai mengepel lantai dengan hati-hati. Lorong rumah kami memiliki lantai keramik yang cukup licin jika basah. Aku selalu berhati-hati saat membersihkannya, terutama karena kondisi hamilku. Namun, kali ini lantainya terasa jauh lebih licin daripada biasanya. Bahkan, saat aku menapakkan kaki untuk mencoba hasilnya, kakiku langsung tergelincir. Aku berusaha menahan keseimbangan dengan bertumpu pada dinding, tapi tubuhku terlalu berat akibat kehamilan. Aku kehilangan pijakan sepenuhnya dan jatuh keras ke lantai. Suara benturan membuat Doni datang tergopoh-gopoh dari ruang tamu. "Mawar, apa yang terjadi?" serunya, namun nada suaranya terdengar datar, seperti tidak benar-benar khawatir. Rasa sakit yang luar biasa menjalar di tubuhku, terutama di bagian perut. Aku mencoba bangkit, tapi rasa nyeri itu membuatku tak bisa bergerak. Lalu, aku menyadari ada sesuatu yang salah. Ada cairan hangat yang keluar dari tubuhku. Mataku melebar ketika melihat genangan darah di lantai. "Doni, aku pendarahan." Aku berteriak, suaraku bergetar campuran antara rasa takut dan panik. Doni berdiri di sana, matanya tertuju padaku, tapi ekspresinya kosong. "Cepat panggil ambulans." Aku memohon, tapi ia hanya diam sejenak, seolah ragu untuk bergerak. Akhirnya, ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon ambulans. Selama menunggu, aku terus menangis. Bukan hanya karena sakit fisik, tapi juga karena firasat buruk tentang apa yang terjadi pada bayiku. Aku merasakan tendangan lemah di perutku, tapi lama-lama semakin redup. Hatiku hancur. Saat ambulans tiba, aku langsung dibawa ke rumah sakit.
Dokter segera memeriksaku, dan setelah beberapa jam yang terasa seperti abadi, mereka memberikan kabar yang paling menyakitkan. "Maaf, Bu Mawar. Anda keguguran." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantungku. Bayiku! Bayi yang selama ini kuharapkan, yang kubayangkan akan menjadi penyempurna hidupku, telah hilang begitu saja. Aku tak bisa berkata apa-apa. Air mata terus mengalir tanpa henti. Namun, di balik kesedihan itu, pikiran-pikiran lain mulai muncul. Kenapa lantai itu begitu licin? Apakah ini benar-benar kecelakaan? Atau apakah ini direncanakan? Di rumah sakit, Doni tampak cemas, tapi caranya bereaksi terasa aneh. Ia tidak menangis seperti aku, bahkan tidak menunjukkan emosi mendalam atas kehilangan bayi kita. Ketika aku bertanya padanya, "Kenapa lantai itu begitu licin, Doni? Apa kamu tahu sesuatu?" Ia hanya menjawab dengan nada dingin, "Aku tidak tahu. Mungkin kamu yang kurang hati-hati." Jawabannya membuatku semakin curiga. Aku ingat struk belanja itu, percakapan teleponnya, dan botol minyak pelumas yang entah kenapa berada di rak bawah wastafel. Semua kejadian itu mulai tersusun menjadi satu pola yang mengerikan. Apakah ini semua dilakukan dengan sengaja? Apakah Doni benar-benar berencana untuk membuatku keguguran? Aku tak bisa tidur malam itu. Setiap kali aku memejamkan mata, aku membayangkan wajah bayiku yang tak pernah sempat kulihat. Tapi di balik kesedihan itu, sebuah tekad mulai tumbuh dalam diriku. Aku harus mencari tahu kebenaran. Jika ini adalah rencana jahat, aku tak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Setelah melaporkan kasus itu ke polisi, hidupku berubah drastis. Aku tahu bahwa langkah ini akan membawa konsekuensi besar. Tapi aku tak menyangka betapa rumitnya proses yang harus kuhadapi. Doni dan Lina langsung ditangkap oleh polisi setelah rekaman CCTV dianalisis lebih lanjut. Mereka awalnya mencoba membantah tuduhan itu, tapi bukti visual yang jelas membuat mereka sulit berkelit. Namun, meskipun mereka sudah ditahan, perjuanganku belum berakhir. Polisi memberitahuku bahwa kasus ini akan masuk ke pengadilan, dan aku harus bersaksi di depan hakim. Mendengar hal itu membuatku cemas. Aku tak pernah membayangkan diriku berdiri di ruang sidang, menghadapi orang-orang yang telah menyakiti hatiku begitu dalam. Tapi aku juga sadar bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan mereka mendapatkan hukuman yang pantas. Selama persidangan, aku harus menghadapi tatapan dingin Doni dari kursi terdakwa. Ia tak lagi tampak seperti suamiku yang dulu, pria yang pernah kukasihi sepenuh hati. Matanya sekarang dipenuhi kemarahan dan rasa benci, seolah-olah akulah penyebab semua masalah ini. Lina, di sisi lain, hanya menundukkan kepala, mungkin berusaha menghindari tatapanku. Tapi aku tak peduli lagi pada mereka. Yang penting bagiku adalah kebenaran terungkap. Ketika giliranku untuk bersaksi tiba, aku merasa tegang. Aku berdiri di depan hakim dengan puluhan pasang mata tertuju padaku. Pengacara Doni mencoba melemahkan kesaksianku dengan pertanyaan-pertanyaan yang menusuk. Apakah Anda yakin ini bukan sekadar kecelakaan? Bukankah lantai memang licin karena Anda sedang hamil? Katanya dengan nada meremehkan. Aku menatapnya lurus-lurus, mencoba menahan air mataku. Tidak, jawabku dengan suara mantap. Ini bukan kecelakaan. Ada bukti jelas bahwa mereka sengaja meneteskan minyak pelumas di lantai agar saya terpeleset. Dan hasilnya, saya kehilangan bayi saya. Pengacara itu mencoba membantah, tapi rekaman CCTV yang ditampilkan di layar besar di ruang sidang membuat semua orang terdiam. Gambar Doni dan Lina menuangkan minyak di lantai, ekspresi dingin mereka saat melakukannya, semuanya terlihat jelas. Tak ada keraguan lagi bahwa mereka bersalah. Di tengah proses sidang, Doni sempat mencoba menghubungiku melalui telepon. "Mawar, maafkan aku," katanya dengan nada memelas. "Aku tidak bermaksud sejauh ini. Aku hanya ingin bebas darimu. Kalau kamu mencabut laporanmu, aku janji akan memperbaiki semuanya." Aku diam sejenak, lalu menjawab dingin. "Terlambat, Doni. Kamu sudah melakukan hal yang tak bisa dimaafkan. Bayiku sudah hilang karena ulahmu. Sekarang, hadapi saja akibatnya." Setelah itu, aku langsung memutus panggilan tanpa memberinya kesempatan
untuk bicara lagi. Sidang berlangsung selama beberapa minggu, dan akhirnya vonis dijatuhkan. Hakim menyatakan Doni dan Lina bersalah atas percobaan pembunuhan dan konspirasi. Mereka dijatuhi hukuman penjara panjang, Doni selama 15 tahun, sementara Lina 10 tahun. Vonis itu membuatku lega, tapi tak bisa menghapus rasa sakit yang masih tersisa di hatiku. Meski begitu, aku merasa ada keadilan yang akhirnya ditegakkan. Aku tak lagi merasa sendirian atau tak berdaya. Aku berhasil melawan mereka yang telah mencoba menghancurkanku. Setelah beberapa hari di rumah sakit, aku akhirnya diperbolehkan pulang. Tubuhku masih lemah, tapi rasa penasaranku jauh lebih kuat daripada rasa sakit fisik. Aku tak bisa berhenti memikirkan kejadian malam itu. Lantai yang terlalu licin, botol, minyak pelumas yang muncul entah dari mana, dan reaksi Doni yang dingin setelah keguguranku. Semua itu seperti potongan puzzle yang mulai tersusun menjadi satu gambar yang menakutkan. Aku ingat sesuatu yang pernah dikatakan ayahku saat ulang tahunku beberapa bulan lalu. Kami memasang CCTV di rumahmu sebagai hadiah, katanya waktu itu. Untuk menjaga keamanan, siapa tahu ada hal-hal buruk yang bisa terjadi. Saat itu, aku hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih tanpa benar-benar memperhatikan sistem keamanan itu. Tapi sekarang, CCTV itu mungkin bisa memberiku jawaban atas semua pertanyaanku. Malam itu, setelah Doni pergi dengan alasan ada urusan mendadak di kantor, aku memutuskan untuk memeriksa rekaman CCTV. Aku masuk ke ruang penyimpanan data dan membuka komputer kecil yang terhubung dengan sistem pengawasan. Jantungku berdebar kencang saat jari-jariku mulai mencari rekaman pada tanggal kecelakaan itu. Aku menemukan rekaman yang kubutuhkan dan mulai memutarnya. Awalnya, tidak ada yang mencurigakan. Hanya gambar-gambar biasa tentang aktivitas di rumah. Namun, ketika aku mempercepat rekaman hingga menjelang malam kejadian, aku melihat sesuatu yang membuat darahku berdesir. Di layar, tampak Doni dan seorang wanita yang pasti adalah Lina, selingkuhannya, masuk ke dapur bersama. Mereka membawa botol minyak pelumas yang sama, yang kujumpai di rak bawah wastafel. Dengan sengaja, mereka menuangkan cairan itu di lorong dekat tangga dapur. Lina bahkan tertawa kecil, seolah-olah ini adalah permainan yang menyenangkan bagi mereka. Doni hanya tersenyum tipis, seakan puas dengan apa yang mereka lakukan. Aku tak bisa bernapas. Mataku terpaku pada layar, tak percaya dengan apa yang kulihat. Mereka benar-benar merencanakan ini. Mereka sengaja membuatku terpeleset agar aku keguguran. Ini bukan kecelakaan, ini pembunuhan terhadap bayiku. Air mata mengalir deras di pipiku, tapi kali ini bukan hanya karena kesedihan. Ada kemarahan yang mendidih di dalam dadaku. Bagaimana bisa mereka begitu tega? Bayiku, anak yang kuharapkan, yang seharusnya menjadi bagian dari hidup kami, direnggut begitu saja demi rencana jahat mereka. Aku segera menyimpan salinan rekaman itu di flash disk pribadiku. Aku tahu ini adalah bukti penting yang bisa membongkar kejahatan mereka. Tapi aku juga sadar bahwa ini bukan situasi yang mudah. Menghadapi Doni dan Lina berarti aku harus siap menghadapi konsekuensi besar. Esok harinya, aku memutuskan untuk pergi ke kantor polisi. Aku tahu ini adalah langkah yang berat, tapi aku tak punya pilihan lain. Aku harus membela diriku sendiri dan bayiku. Saat aku sampai di sana, petugas polisi mendengarkan ceritaku dengan serius. Ketika aku menyerahkan rekaman CCTV, ekspresi mereka langsung berubah. Ini bukti yang sangat kuat, Bu, kata salah satu petugas. Kami akan segera menyelidiki kasus ini. Aku pulang dengan perasaan lega, meski masih ada rasa takut di hatiku. Aku tahu Doni dan Lina tak akan tinggal diam. Tapi aku sudah siap. Aku tak akan membiarkan mereka lolos begitu saja dari apa yang telah mereka lakukan. Beberapa bulan setelah vonis dijatuhkan, aku mulai merasakan kehidupan yang berbeda. Rumah yang dulu terasa penuh dengan kebohongan dan ketegangan kini menjadi tempat yang damai untukku. Aku tak lagi mendengar suara Doni atau melihat bayang-bayangnya di sudut ruangan. Semua itu telah hilang, digantikan oleh rasa tenang yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Namun, meskipun hukum telah berbicara,
luka di hatiku belum sepenuhnya sembuh. Kehilangan bayiku adalah pukulan yang terlalu besar. Ada hari-hari ketika aku masih terbangun tengah malam, membayangkan wajah anak yang tak pernah sempat kulahirkan. Tapi kali ini, aku tidak membiarkan kesedihan itu menguasaiku. Aku tahu bahwa aku harus bangkit, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk membuktikan bahwa mereka tak bisa menghancurkanku. Aku mulai fokus pada hidupku sendiri. Aku kembali bekerja di perusahaan desain interior tempat aku dulu bekerja sebelum menikah. Bosku menyambutku dengan senyum hangat dan memberiku proyek-proyek baru untuk dilakukan. "Kamu pasti bisa melewati ini, Mawar," katanya suatu hari. "Dan kami semua ada di sini untuk mendukungmu." Di luar pekerjaan, aku juga mulai menjalin hubungan yang lebih dekat dengan keluargaku. Ayah dan ibu selalu ada di sisiku selama masa-masa sulit ini. Mereka sering datang ke rumah, membantu membersihkan, memasak, bahkan sekadar menemaniku ngobrol. "Kamu lebih kuat daripada yang kamu kira, Nak," kata ayah suatu sore saat kami minum teh di teras. "Ini bukan akhir dari segalanya. Masih banyak hal indah yang menantimu." Ibu juga memberiku nasihat bijak. "Jangan biarkan pengalaman buruk ini membuatmu takut untuk mencintai lagi," katanya lembut. "Hidup terlalu singkat untuk dibuang dalam penyesalan. Kamu pantas bahagia." Perlahan-lahan, aku mulai belajar untuk mencintai diriku sendiri lagi. Selama ini, aku terlalu banyak memberikan cinta kepada orang lain tanpa memikirkan apa yang aku butuhkan. Sekarang, aku memutuskan untuk memprioritaskan diriku melakukan hal-hal yang kusukai, seperti melukis, membaca buku, dan berolahraga ringan. Aku juga mulai bertemu teman-teman lamaku, tertawa tanpa beban, dan merasakan kebahagiaan yang sederhana namun nyata. Suatu pagi, aku duduk di kursi goyang di teras sambil menyeruput secangkir teh hangat. Matahari bersinar cerah, dan angin sepoi-sepoi menyapu wajahku. Aku memandangi halaman depan rumah yang kini dipenuhi bunga-bunga baru yang kutanam minggu lalu. Bunga-bunga itu melambangkan harapan baru, hidup yang ingin kubangun tanpa bayang-bayang masa lalu. Aku tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin suatu hari nanti aku akan bertemu seseorang yang benar-benar mencintaiku apa adanya. Atau mungkin aku akan memilih untuk hidup sendiri, menikmati kebebasan yang selama ini tak pernah kurasakan. Tapi satu hal yang pasti, aku tak lagi takut menghadapi dunia. Aku sudah menemukan kekuatanku sendiri, dan itu lebih berharga daripada apapun. Aku tersenyum pelan, merasakan kedamaian yang tak tergantikan. Hidup memang penuh badai, tapi setelah badai reda, selalu ada pelangi yang menanti.